Ini ngajak. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas keterlambatan saya masuk ke ruang Zoom ini. Untuk kesempatan malam hari ini, eh, adik-adik semua, kita mau berdiskusi mengenai tugas kita yaitu switch reluctant generator. Jadi, kenapa saya mengangkat judul mengenai reluctant generator ini karena eh, ini generator yang sangat jarang dipergunakan, namun sebenarnya dia cukup potensial karena memiliki apa kekuatan, kemudian juga efisiensi yang cukup tinggi. Nah, walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang belum bisa dipecahkan mengenai tipe generator ini, namun perlu kita bahas minimal kita mengetahui apa salah satu jenis daripada generator ini di samping dengan generator-generator yang lain. Oke, Kalau untuk enggak, mempersingkat waktu, itu dosen. Jarang sih aku dengerin. Tapi dosen-dosen menjelaskan yang udah pernah kita jalanin kan? Enggak. Oh, belum. belum Lebih ke juga. teori Kadang, bang. Lagi kadang, Ilmu kan lebih banyak di luar. kalau kayak hitung-hitungan gitu males juga dengerinnya, nggak bakal masuk otak aku juga. Tapi matkulnya ada fisika, IPS, Enggak lah, enggak ya? Oh, khusus enggak ada, Pak. khusus listrik semua. iya Oh, iya, fokus aja udah di enggak. enggak. Enggak ada pak. Oke, boleh juga Enggak. bapaknya ikut Enggak kuliah, ada. Andre. Boleh juga bapaknya ikut kuliah Pelajaran apa lagi? pada kesempatan malam hari ini. Eh, oke, baiklah. Jadi Adanya kayak pembangkit listrik tenaga fosil gitu-gitu yang saya sekarang. untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Mesin Siap listrik itu dipersilakan mah untuk pasti terus ada. mempresentasikan eh, makalah yang kemarin. Kelompok satu siapa ya? Ada yang ini? Kelompok satu nih, kemarin kita ada tiga kelompok Saya ya. Pak, Ah, Supri ya. Supri, ada bahan presentasinya Pak Supri, Bang Supri? ada Pak. Oh, biar saya jadikan host lah ya. Pak Supri, jadikan host, make host. Oke, silakan coba paparkan apa yang sudah dibuat. Sudah lama kali itu. Pertama aku masih sudah lama meninggal itu. Jadi Lili itu tinggal siapa? Entah sama anaknya, entah ada sendiri nggak tahu. Kan gitu. Gak boleh Ya. ngomong. Tapi kalau emang nggak yang itu ya, mau untung ya. Ya sekarang untung sama Badik saudara Untuk enggak. ya silakan ini si mana tadi ya? Andre, Andre, silakan Andre. Sudah jadi host. Andre ya tadi ya? Supri atau Supri ya? Supri. Ya, Pri. Sebentar ya Pak. Oh ya, Supri. Saya jadikan host dulu. You want to change the host to Supri? Yes. Supri is host. Nah, dah. Supri, oke. Jadi yang selama ini sering dibahas mengenai switch reluctant ini adalah motornya. Eh, Mobil-mobil listrik itu menggunakan switch reluctant motor atau SRM. Tapi untuk generatornya masih memang sangat sedikit sekali pembahasannya. Ya, Supri?
Supri. Izin Pak ke akun saya yang satunya Pak. Yang mana? Oh, udah dibuat pula tadi ya host sini ya. Jadi mana nih caranya? Supri Ananda dalam kurung dua ini. Nggak bisa akses ke ini, ke akun yang ini. Supaya dilemparkan lagi hostnya. Ini udah saya buat jadi host tadi. Yang mana nih? Coba diakses dulu ini akunnya yang satu untuk dipindahkan ke akun yang lain supaya bisa dipresentasikan. Maaf Pak, belum bisa Pak. Ini di gimana jadi ya? Tadi saya hostnya udah saya ini kan saya berikan saya gimana cara mengembalikannya ya. Akun yang satu lagi Supri bisa di ini diakses nggak? Kalau bisa diakses tolong di hostnya di apa dibuat ke yang akun yang bisa diakses yang bisa untuk mempresentasikan tadi. Oh iya ya Pak. Nah, pindahkan lah istilahnya. Ya, dah kayaknya udah. Izin Pak, apakah sudah muncul di layar? Sudah layarnya masih putih tapi PPT-nya udah nampak. Silakan. Ya, silakan Sob, udah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Operasi Dasar Switch Reluctance Generator. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Kak Audia Erli Setiawan. Switch Reluctance Generator atau SRG merupakan jenis generator listrik yang menggunakan prinsip reluctance magnetik untuk menghasilkan listrik. SRG menjadi pilihan menarik dalam aplikasi tertentu karena desainnya yang sederhana, biaya produksi rendah, dan kemampuan operasi dalam lingkungan ekstrim. Prinsip kerja dari SRG didasarkan pada perubahan reluctance magnetik yang rotor berputar. SRG terdiri dari rotor dan stator dengan kutub magnet yang saling berhadapan. Ketika rotor berputar, perubahan posisi rotor menyebabkan perubahan dalam medan magnet yang menginduksi tegangan pada kumparan stator. SRG beroperasi berdasarkan prinsip magnetisasi dan demagnetisasi material magnetik yang menghasilkan flux magnetik variabel.
Ya, silakan melanjutkan. Operasi dasar switch reluctance generator. Excitation, kumparan stator diberi arus eksitasi untuk menghasilkan medan magnet. Rotation, rotor berputar sehingga posisi kutub magnetiknya berubah relatif terhadap kutub stator. Induction, perubahan posisi rotor mengubah reluctance magnetik dan menginduksi tegangan dalam kumparan stator. Demagnetization, setelah siklus eksitasi selesai, kumparan stator dimatikan dan magnetik kembali ke kondisi awal. Rumus dan grafik tegangan. Tegangan yang dihasilkan oleh SRG dapat dijelaskan dengan beberapa rumus dasar. Yang pertama yaitu flux magnetik. Flux sama dengan L dikurang I, di mana L adalah induktansi dan I adalah arus. Yang kedua yaitu induksi tegangan. Atau E sama dengan min L dikali DI per DT dikurang I dikali DL per DT. Yang ketiga yaitu induktansi atau L yang bervariasi dengan posisi rotor. Dengan rumus L rotor sama dengan LO ditambah L1 cos dikali 2. Rumus dan grafik tegangan. Grafik tegangan yang dihasilkan oleh SRG dapat divisualisasikan sebagai berikut. Pada grafik ini, tegangan yang dihasilkan bervariasi sesuai dengan posisi rotor dan waktu. Tegangan puncak terjadi saat perubahan reluctance magnetik paling cepat. Berikut adalah grafik tegangan yang dihasilkan oleh switch reluctance generator atau SRG pada frekuensi 50 Hz. Grafik ini menunjukkan bentuk gelombang tegangan yang merupakan hasil dari operasi dasar SRG. Grafik tersebut memperlihatkan tegangan yang dihasilkan oleh SRG dalam satu P. Tegangan ini berbentuk gelombang sinusoidal yang telah direktifikasi penuh, yang merupakan karakteristik umum dari output SRG. Bentuk gelombang ini akan bervariasi sesuai dengan desain spesifik dan pola eksitasi SRG yang digunakan. Kesimpulannya ialah pertama, prinsip kerja. SRG bekerja berdasarkan prinsip perubahan reluctance magnetik yang terjadi saat rotor berputar. Perubahan posisi rotor relatif terhadap kutub stator menginduksi tegangan dalam kumparan stator. Yang kedua, desain dan operasi. SRG memiliki desain yang sederhana dan efisien, dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan generator konvensional lainnya. Operasi SRG melibatkan proses eksitasi, rotasi, induksi, dan demagnetisasi yang berulang. Yang ketiga, rumus dan tegangan. Tegangan yang dihasilkan oleh SRG dapat dihitung menggunakan rumus dasar yang melibatkan flux magnetik dan induksi tegangan. Grafik tegangan menunjukkan pola gelombang yang bersifat sinusoidal yang telah direktifikasi penuh yang merupakan karakteristik output dari SRG pada frekuensi operasi tertentu 50 Hz. Yang keempat, aplikasi. SRG memiliki berbagai aplikasi dalam industri, terutama di lingkungan yang memerlukan generator dengan daya tahan tinggi dan operasi dalam kondisi ekstrim. Kemampuan untuk menghasilkan tegangan yang stabil dan efisien membuatnya ideal untuk digunakan dalam sistem tenaga listrik dan mesin listrik lainnya. Secara keseluruhan, SRG menawarkan solusi yang efisien dan ekonomis untuk pembangkitan listrik dengan kelebihan desain yang sederhana dan kemampuan operasi yang handal.
Pemahaman mendalam tentang prinsip operasi dan karakteristik tegangan yang dihasilkan memungkinkan pengembangan dan aplikasi yang lebih luas dalam berbagai sektor industri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kelompok satu yang telah memaparkan presentasinya. Jadi kita masuk ke forum tanya jawab kepada kelompok 2 dan 3. Dipersilahkan dari pemaparan kelompok satu tadi yang menjelaskan tentang switch reluctant generator atau SRG yang secara lengkap dari pengertian, kemudian rumus, dan terakhir adalah grafiknya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, mungkin perlu kita koreksi, kita perdalam bersama-sama dari makalah yang dibuat oleh kelompok satu tadi. Pada kelompok 2 dan kelompok 3, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun kritik terhadap makalah yang telah disampaikan oleh kelompok satu. Kepada kelompok 2 dan 3, persilakan. Ya, saya panggil saja di sini kelompok 2 dan 3 ini ada 8 orang. Kevin Tambah, ada Kevin Tambah di sini? Kevin Tambah, ada ini. Silakan Kevin Tambah. Izin Pak, baik Pak. Ya, oke, Eh, silakan. Ya, udah bagus rambutnya, selamat udah. sore. Sore. Ayo. Selamat sore, saya Kevin Tambah dari kelompok 2. Tadi sempat dibacakan SRJ itu berbentuk rotor. Mohon dibantu jelaskan di kehidupan sehari-hari alat yang bagaimana yang menggunakan SRJ itu. Terima kasih Om. Oke, silakan kelompok satu dijawab pertanyaannya, aplikasinya di mana? Silakan. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Contohnya ialah generator listrik atau biasanya pada PLTA itu turbin Pak. Turbin, ya yang ditanyakan oleh ini tadi, kalau yang SRG dimanfaatkan, kalau contoh aplikasinya itu di mana? Ada informasi nggak misalnya dia dipergunakan sebagai generator di mana gitu? Contohnya di industri Pak. Atau juga saya bilang yang seperti saya katakan tadi di PLTA. Ya, jadi kan contohnya hmm, di kalau di industri yang membutuhkan eh, listrik,
pembangkitan listrik dalam mana kondisi yang apa, yang ekstrim. Jadi karena dari desainnya sendiri bahwa switch reluctant generator ini kan dia tidak memiliki magnet permanen. Magnet permanen yang biasanya itu digunakan kalau generator itu kan eh, ada magnet yang diputar. Kalau ada lagi sebagian magnet itu di bagian yang statornya. Kemudian ada juga yang digunakan di rotornya. Jadi misalnya yang digunakan di rotor atau bagian berputar, seperti misalnya mesin sinkron. Jadi mesin sinkron itu diputar, medan magnetnya itu diputar. Jadi dihasilkan magnet dari eksitasi, seperti yang kita bahas itu kemarin, melalui cincin geser pada sumbunya, kemudian dialirkan arus searah untuk menghasilkan magnet. Kemudian magnet tersebut diputar. Jadi artinya ada eh, pergerakan medan magnet yang besar yang dari stator tadi untuk dia eh, kan memiliki gaya apa? Gaya tarik kan, gaya tarik. Kemudian dia digeser, diputar secara terus-menerus dan ini akan menyebabkan panas yang besar. Nah, panas yang besar sehingga memerlukan pendinginan. Pada switch reluctant generator untuk kondisi-kondisi yang ekstrim, generator ini lebih dingin. Karena apa? Karena dia memutar besi saja, besi yang ferromagnetik, artinya besi yang bisa menjadi magnet, diputar, sementara magnetnya sendiri dihasilkan dari statornya. Statornya dimagnetisasi, kemudian didemagnetisasi. Nah, sehingga akan muncul perubahan magnet akibat dia ketika dia dimagnetisasi, kemudian magnet itu akan mengalir ke eh, rotornya. Gambarnya tadi nggak di ini kan ya, harusnya ada gambarnya. Ada gambarnya gimana prosesnya. Jadi itu tadi yang kurang perlu ditambahin nanti di makalahnya ya. Makalahnya ditambahi gambar konstruksi daripada switch reluctant generator itu sendiri. Nah, jadi penggunaannya adalah eh, ketika dibutuhkan eh, operasional yang boleh dikatakan ekstrim, misalnya di pabrik-pabrik yang panas, kemudian juga pendinginan kurang, kemudian juga dia lebih ke kokoh karena tidak ada kumparan pada bagian yang bergeraknya. Yang bergerak itu besi full, besi yang padu. Artinya bukan besi padu apa ya? Tapi dia juga bisa dibuat dari segmen-segmen. Tapi artinya cuma cuma besi aja yang diputar. Nah, tidak ada di situ elektroniknya, tidak ada di situ cincinnya, juga tidak ada magnet yang diputar di situ. Jadi itu keunggulannya. Memang ini generator masih jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah pada motor, karena dia motor ini memiliki tenaga yang lebih besar. Oke, sangat bagus pertanyaan dari Kevin Tambah tadi. Yang lain ada dari kelompok 2, Ricky Adesa Pratama. Tadi ada saya lihat Ricky Adesan. Mana Ricky? Ricky Adesa, tadi saya lihat lah, nggak ada. Sekarang kalau nggak ada Ricky, Bona Faulty Marpaung. Ah ini ada Bona Faulty. Silakan Bona bertanya Bona mengenai prinsip operasional daripada switch reluctant generator ini. Mau Pak izin Pak, sedang Ya, hujan jadi kepala jelas Pak yang tadi presentasinya Pak. coba nanti di apa ya, materi presentasinya. Oke, sekarang didengarkan lagi lah si Bona ya.
Kemudian Abednego. Mana Abednego? Abednego. Abednego nggak datang kayaknya. Ram. Ramhot. Ramhot Lumbar Raja. Rizky Hidayat. Rizky. Banyak nggak datang ya. Rizky. Rizky Hidayat. Herdian Syah. Gustian Guntur. Rehan Farezi. Oh. Kelompok 3. Panca Aulia. Hmm. Apa yang ada di sini ya? Abdi Karya. Mana? Abdi Karya. Just Ricky Adesa. Ricky. Ah, ini Ricky Adesa. Jumpa ya. Ricky Adesa. Silakan bertanya. Izin Pak, saya baru masuk Pak, saya ketinggalan presentasi tadi Pak. Ricky Adesa. Tolong ini dibaca coba presentasinya ada di WA itu, udah di grup WA. Baik Pak, sebentar Pak. Kemudian siapa lagi ya? Audi. Heri Adrian. Ah, Herdian. Heri. Heri. Apri Edi. Andira Rizky Sirait. Izin Pak, jadi jalan pulang Pak. Oh, gitu ya. Jadi siapa lagi yang ini di antara yang hadir ini yang mau bertanya? Silakan. Mengenai yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Di kelompok 1 tinggal Anda tambahkan nanti gambarnya ya, gambar di apanya, prinsip kerjanya, eh, magnetnya gimana, ada switch reluctant generator ini. Sebenarnya masih banyak rumus lain juga yang diperlukan, perlu Anda tambahkan dalam switch reluctant generator ini, ya ini misalnya ketika berputar dia, maka dia akan em, menyebabkan perubahan fluksi, perubahan juga sudut theta, dan juga perubahan
eh, arus arus yang dihasilkan pada statornya. Jadi itu juga harus ditambahkan rumus-rumusnya itu. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan mengenai switch reluctant generator. Silakan dibaca lagi materi daripada kelompok satu ini, kemudian diperdalam sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai switch reluctant generator ini, pemanfaatannya, bahkan mungkin pengembangannya nanti. Oke, adik-adik semua, saya kira demikian ya pertemuan kita untuk malam hari ini. Untuk minggu depan, kelompok 2 siap-siap untuk melakukan presentasi makalahnya, dibuat selengkap mungkin, gambarnya ada, kemudian rumusnya ada, dan juga apa pengertian-pengertian teorinya. Nah, satu lagi yang kurang daripada kelompok satu ini adalah kutipannya. Jadi dia ketika Anda mengutip teori, misalnya prinsip kerja switch reluctant generator adalah berdasarkan magnetisasi dan demagnetisasi. Itu harus ada kutipannya berdasarkan buku atau jurnal siapa. Nah, cari buku yang memang betul-betul terbitan yang apa, yang betul-betul memang apa ya valid gitu. Kemudian juga eh, gambar-gambarnya juga, rumus juga harus dikutip. Dikutip dari mana Anda menulisnya. Anda memperoleh rumus itu ketika Anda selesai membaca, oh dapatlah rumus ini. Kemudian Anda kutip dari mana buku atau tulisan yang mencantumkan yang Anda tuliskan itu. Oke, saya kira demikian untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mohon diperbaiki nanti mengenai makalahnya apa yang harus dipresentasikan nanti. Jadi belajar daripada kelompok satu ini apa silakan Anda perbaiki makalahnya. Kemudian nanti kelompok 1, kelompok 3 pada apa pertemuan berikutnya Anda harus memberikan pertanyaan supaya kita lebih dalam saling bertanya, mengkritik tentang apa yang dibuat sehingga akan lebih lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam pertemuan perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, Pak. selamat malam. Terima kasih sama-sama.